Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ustaz semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah sudah di halaman 138. Di kitab ini wa'alaika semua Ustaz. Nah, mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'a lahu fi hajatin ila man laka indahu jahud. Nah, sepantaslah bagimu atau hendaklah engkau bisyafa'at untuk mensyafaati, menolong ya, menolong dengan perantara. Hendaklah engkau atau sepantaslah bagimu bisyafa'ah untuk senantiasa mensyafa'ah, menolong likul liman sa'alaka bagi setiap orang yang meminta ia kepada engkau antashfa'ah, bahwa engkau tolong bagi dia dalam satu hajat kepada orang yang bagimu di sisinya orang itu ada jah, ada kehormatan. Artinya begini, seperti kita punya pangkat Ustaz. Kita kenal sama Pak RT kan. Ada teman mau bikin KTP minta tolong kan untuk kita bantu dia. Artinya tentunya nggak pakai sogok. Artinya kalau kita punya power, punya jabatan, ya kita bantu sebisanya. Kenapa? Kita harus menolong siapapun yang minta tolong kalau kita mampu. Fa innallaha yas'alul 'abda an jahihi. Karena sesungguhnya Allah itu akan menanyakan dianya Allah akan si hamba tentang kehormatannya, pangkatnya. Kama yas'aluhu. Sebagaimana bertanya dianya Allah akan si hamba tentang hartanya. Sebagaimana harta harus kita pertanggungjawabkan di akhirat, kehormatan kita, pangkat kita, segala macam juga harus kita pertanggungjawabkan. Kan? Nama baik ternyata ditanyakan juga Ustaz. Wa idza tawajjaha ala 'abdin syai'un minal hududi syar'iyyah. Dan apabila menghadapi kepada seorang hamba oleh sesuatu, fa'il tawajjaha, idza tawajjaha bila datang kepada si hamba oleh sesuatu dari had-had syar'i. Ada seseorang dia terkena had syar'i, penzina harus dirotan misalkan. Pencuri harus dipotong tangan. Contohnya kahadis zina, seperti had zina, wasirkati had pencurian, fahzar antashfa'alahu, maka hindarilah dari bahwa engkau memberi syafaat baginya. Kalau berkenaan dengan had syar'i, kita nggak boleh menolong orang itu agar terlepas dari hukuman syara, itu nggak boleh. Kenapa? Fa inna syafa'ata fil hududi ghairu jaizah. Karena syafaat pada had, nah pada hukum-hukum syara itu tidak dibolehkan. Kan dalam ayat kan wala ta'khudzukum bihi ma ra'fah kan. Ketika kita melihat penzina di rotan kita nggak boleh sayang ya, karena mereka telah melanggar. Fa idza syafa'ta syafa'atan fa uhdiyat laka bisababiha hadiyatun. Bila engkau telah menolong, memberi syafaat akan satu syafaat. Engkau menolong akan satu pertolongan, fa uhdiyat laka. Maka diberikan hadiah untukmu dengan sebabnya syafaat. Maka diberikan bagimu dengan sebabnya syafaat. Tadi akan satu hadiah. Kita menolong seseorang, pertolongan yang dibolehkan, kemudian dia memberikan kita hadiah, fala taqbalha. Maka janganlah engkau menerima akannya hadiah. Fa innaha rusya. Karena sungguhnya hadiah itu namanya sogo. Nah, itu suap namanya kan. Wallahu a'lam. Itu Ustaz sepintas. Nah, itu dia Ustaz. Aman Ustaz artinya i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gantian Ustaz. Ustaz, sana bahan mungkin pertama. Terus siapa yang mau ngambil posisi pertama yang aman, yang kondisinya kondusif? Silakan. Ustaz Faisal aman, Ustaz Faisal bacain Ustaz Faisal. Tadarus di sini Ustaz. Oh, iya. Terus di mana yang aman?
Ustaz Nasruddin, tafadhal. Enggak apa-apa ada Siap berisik. Engku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitabassumi fi wujuhil mu'minina wa talaqatil wajhi wa izharil bishri lahum. Dan hendaklah kamu bitabassumi fi wujuhil mu'minina, senyum di hadapan orang-orang yang beriman. Wa talaqatil wajhi, dan berwajah cerah. Ya, Begitu benar. tuh. Ya, cerah wajah boleh lah. Jangan Wa bermuka mesem izharil lah. bishri. Ya, Wa izharil bishri lahum, dan menampakkan keceriaan bagi mereka. Wa ya, thayyibil kalami ma'ahum, dan membaguskan perkataan bersama mereka. Walinil jadibi, dan berlemah lembut di samping mereka. Begitu Tengku. Wa hifdzil janahi lahum, dan merendahkan sayap bagi mereka. Ini Itu Tengku. kinayah semua Ustaz. Ya kan? Jadi apa tadi ya? Linil janib itu lembut sisinya, maksudnya diri kita lah. Janib kita artikan diri kita, lembut diri kita. Khafdil janah merendahkan sayap, maksudnya merendahkan diri kita juga, semacam merendah hati, kata kabur. Itu aja artinya Ustaz. Sayap soalnya kayak ayam gitu ya, memayungi anaknya. Lanjut Ustaz. Qala Allah Ta'ala li nabihi wahfid janahaka lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wahfid, hendaklah engkau merendahkan sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau merendahkan minal ma'ruf, Dari kebaikan. dengan kebaikan. Ya. Syai'an. Walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Walau an talqiya akhaka biwajhin talaq. Gimana Tengku? Janganlah engkau menyepelekan dari kebaikan akan sesuatu apapun. Artinya kebaikan sekecil apapun nggak ada yang sepele kan? Walau antal ka akhaka biwajihin thalid. Walau sekalipun bahwa engkau menemui akan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi wajah ceria aja itu udah ada nilainya kan? Ngapain manyun depan orang coba? Udah susah manyun lagi. Lanjut. Enak hadisnya Tengku. Wa qala alaihi salatu wassalam, al kalimatu thayyibatu sadaqatun. Dan bersabda atasnya Nabi Muhammad SAW, al kalimatu thayyibatu, bermula kalimat yang baik itu sadaqah, sedekah. Wa minal ma'thuri, dan dari yang ma'thur, idza iltaqal muslimani fatasafaha qassamat bainahuma mi'atu rahmatin, tis'un wa tis'una minha li aktsara huma bishran. Jika dua orang muslim bertemu, kemudian keduanya saling bersalaman, luar biasa. Ahmad bainahuma mi qasamat tunggu Kusimat. qusimat bainahuma, dibagikan bagi keduanya mi'atu rahmatin, 100 kasih sayang, tis'un wa tis'una minha, 77 darinya, li aktsaruhuma bisron. Masya Allah Ustaz. Saya ulang dikit. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau menyepelekan, menganggap hina, menganggap kecil dari kebaikan akan sesuatu apapun.
Walau antal akhaka sekalipun bahwa engkau menemui akan saudaramu biwajhin taliqin dengan wajah yang ceria. Faqala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Ini sesuai dengan firman Allah kan. Qaulun ma'rufun kan khairun min sadaqatin yatba'uha azza kan. Perkataan baik itu lebih lebih bagus malah daripada sedekah tapi menyakiti. Wa minal ma'sur, dan sebahagian dari yang ma'sur dari Nabi itu, hadis Nabi, idzal taqal musliman, bila bertemulah oleh dua orang muslimin, pada sofaha maka saling bersalaman keduanya, usimat bainahuma mi'atu rahmah, bisa dibagikan di antara keduanya ada 100 rahmat. 100 rahmat turun pada orang yang bersalaman. Tis'on wa tis'una minha li aksarihima. Bermula 99 darinya rahmat, darinya 100. Itu untuk yang paling banyak dari keduanya nisbah gembira. Yang paling senang, nah itu yang paling banyak dapat rahmatnya Ustaz. Allah, ya. Nah, itulah dia. Di aksari kita baca. Assalamualaikum. Salam. Ganti ya Ustaz, siapa lagi? Alinea baru? Saya Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wahzar, dan jauhilah olehmu antah jara, bahwasanya memisahkan olehmu akan musliman, orang muslim. Tahazil nafsika, karena kerasnya dirimu. Fa in istadatta, maka jika menetapkan olehmu akan asmihatad diniyati, akan kebaikan agama. Hajarahu, maka memisahkan. Maka memisahkan oleh muslim akan dirimu. Nah, ini gimana artinya Ustaz? Gini, ini saya bantu dulu dikit saya. Wahdar antahjura musliman. Hindari olehmu dari bahwa engkau meninggalkan. Hujur ini meninggalkan ya. Apa namanya? Apa bahasa Indonesianya meninggalkan? Kita putus hubungan baik lah dengan orang. Hindari olehmu dari bahwa engkau menghajar ya akan si muslim lihabdi nafsika, karena keuntungan dirimu. Atau karena hawa nafsu. Fa inik taudatil maslahatud diniyah. Maka jika menghendaki oleh kemaslahatan agama, oleh hijruhu, oleh meninggalkannya si muslim, fala tahjarhu atau tahjurhu fauqa salah satu ayamin. Maka jangan engkau tinggalkan, jangan engkau hajar akan dia di atas 3 hari. Nah itu Ustaz. Jadi Anik nggak tahu hijru apa hujru ini, belum lihat kamu kan? Ini fa'il iktadot. Bila menghendaki oleh kemaslahatan agama. Jadi kemaslahatan agama menghendaki kita untuk meninggalkan teman kita tadi ya. Mungkin karena dia melakukan maksiat, boleh kita tinggalkan dia. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Ini yang ini bisa minta dimut nggak? Yang agak ini. Terus aku ya? Gimana? Terus ya? Ya terus. Faqad, maka sungguh, qala, telah bersabda oleh alaihi salatu wassalamu, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man, bermula barang siapa itu hajara, memisahkan oleh man akan ahahu, saudaranya, faqasalasi di atas 3 hari, adkhalahu, maka memasukkanhu akan man oleh Allah akan an-nara, neraka. Illa, kecuali ayatadarakahu, bahwasanya mendapati akan man oleh Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Wa mahallu hadza, dan kedudukan ini
itu idza kana apabila ada. Oleh al-hijru memisahkan itu ditakdibi adab. Fa'amma maka adapun idza kana apabila ada memisahkan ityanihi untuk datangkannya seorang itu batilan batal atau meninggalkan seseorang Bukan itu kebenaran. Fala akhara lahu. Tidak ada yang lain baginya. Ila biruju'ihi kecuali kembali kepadanya ila haqqi kepada kebenaran. Oke Ustaz. Syukran Ustaz. Nah, jadi kan faqad qala maka sungguh bersabdalah Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi, man hajara akhahu. Barang siapa yang menjauhi, ya kita artikan menjauhi aja ya, ibta'ada. Barang siapa yang menjauhi ia akan saudaranya fauqa salasin, di atas 3 hari 3 malam, ada khalahullah, niscaya memasukkan akannya oleh Allah ke dalam neraka. Illa kecuali baru tidak masuk neraka ayyatadarakahu, mendapati akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Artinya kecuali Allah mengampuninya ya, atau menyelimuti akan dia oleh Allah dengan rahmatnya. Allah ampuni ya nggak jadi masuk neraka kan. Jadi boleh meninggalkan saudara, menjauh dari saudara selama 3 hari. Kedudukannya di mana? Wa mahallu hadza idza kana al-hajru lit-ta'di. Bermula kedudukan ini boleh menghajar saudara di atas 3 hari doang, nggak boleh lebih. Apabila adalah hajar tadi atau menjauh dari dia litadib, untuk mengadab dia agar kembali kepada, agar mungkin sadar dari keteledorannya misalkan kan. Bukan karena dia melakukan maksiat ya. Maksudnya bukan melakukan yang haram, mungkin ya melanggar sedikit lah atau kurang adab saya kan. Kalilul adab ya, kita tahdi, kita hajar dia. Fa'amma idza kana li ityanihi batilan, adapun bila ada ianya hajar tadi, itu karena mendatanginya seseorang akan kebatilan, dia maksiat terus. Au tarkihi hakan. Adapun apabila ada ianya menghajar saudara tadi, karena melakukannya saudara akan kebatilan atau karena meninggalkannya saudara akan kebenaran. Fala akhira lahu, maka tidak ada akhir baginya hajar. Nggak ada batas, boleh lebih dari 3 hari. Kecuali baru berakhir illa biruju'ahi, melainkan dengan kembalinya saudara tadi ilal haqi, kepada kebenaran. Kita punya teman maksiat terus, nah itu boleh dihajar lebih dari 3 hari kan, hingga dia kembali meninggalkan maksiat. Iya. Tapi kalau kalilul adab doang ya paling 3 hari kan. Kalau kita sama-sama kurang adab mah nggak boleh dihajar Ustaz. Berarti imbang kan. Oke Ustaz. Lanjut Ustaz, gantian. Siapa lagi? Satu alinea aja ya. Kita gantian nih, kita belajar. Saling mengisi Ustaz. Tafadhol. Siapa aja boleh. Ustaz Sulaiman. Belum siap nih, belum siap nih Ustaz. Belum. Belum. Lagi makan makan bubur Ustaz. Ustaz Bulan, Ustaz barokahnya Ustaz Bulan. Kebalik Ustaz, saya ngambil barokah Ustaz. Ini Di barokah sini aja, rame Ustaz. Ustaz. Rame. Rame banget Ustaz. Saya nyimak Ustaz. Cuma di Istifadah. mana-mana rame ya Ustaz, kalau Ramadan nih kacau juga. Makanya dilarang nih mikrofon. Mengganggu orang ngaji. Ustaz Mustari aman nggak di sana? Aman. Aman. Tafadhal Ustaz. Barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara Ustaz? Aman Ustaz. Terang benderang. Wa 'alaika bi izharil farahi wal istibsyari bi kulli ma yatajaddadu. Sudah kelihatan?
minal masjid kanuzul qori wa roha asyari wa alal batin wal kufari. Ya. Dan hendak dihiasi hari farah dengan menampakkan kebahagiaan dan kegembiraan bikul lima ya tajaddadu dengan tiap-tiap yang datang baru Ya. yang minal masjid apa Ustaz Mahmud? Masar, hal yang menggembirakan. Hal yang menggembirakan kanuzulil athar seperti turunnya hujan waroha il-ar dan Murahnya harga-harga. murahnya harga wazuhurihim dan menampakkannya muslimin mengalahkan atas orang zalim dan kafir. Nah, ini memang oke Ustaz ya. Saya ulang sedikit Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi idharil farah, dan wajib kepadamu untuk menampakkan kesenangan wal istibsyar, gembira. Bikul lima yatajaddadu, dengan setiap apapun yang terjadi ia bagi kaum muslimin daripada hal-hal yang menggembirakan. Artinya setiap terjadi perkara baru yang membuat kaum muslimin senang, kita ikut senang sebagai saudara. Contoh kanuzulil amtar. Ini musim kering berarti Ustaz. Udah lama kemarau, turun hujan kan senang. Nah, tapi kalau turun terus, kita ikut bersedih banjir kan. Ini contohnya kanuzulil amtar, seperti turun hujan. Udah lama nggak turun hujan, pacekli. Kemudian turun hujan, kita ikut bergembira. Kalau kaum muslimin sedih dengan turun hujan terus Ustaz karena banjir kan. Kita boleh nggak ikut bersedih? Boleh kan? Warohail as'ar, dan seperti murahnya harga-harga. Jika harga sembako murah kita ikut senang. Cuma pedagang senangnya kalau harga mahal Ustaz kan. Ini kacau jadi pedagang Ustaz. Barang langka, permintaan banyak kan, untung banyak. Kita senang malah kalau naik. Ini melanggar etika aturan ya. Pastinya kita sedih kalau harga mahal, masyarakat susah. Waduhurihim alal baghin, dan seperti menangnya mereka. Duhur, tampaknya mereka, atau mereka menang terhadap baghin, terhadap pemberontak, wal kufar, terhadap orang kafir kan. Pokoknya kalau orang muslim menang ya kita ikut gembira. Itu lebih kurang. Nah, jadi di sini alaika kita artikan biasanya ilzam ya, lazim atau yang bagi ya. Wa alaika itu ya, mestinya wajib sih, kita wajib senang kan, biar sempurna iman kita. Nah, kan salah satu muslim katanya kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik, kan gitu ya hadis Nabi. Jadi pas banget ini. Nah, udah siap Ustaz Sulaiman? Belum lagi masih makam-makam. Siapa lagi? Ini tadi ada Ayah Halun. Ayah Halun, tafadhal Ustaz. Barokah. Dari ayah kan kita wajar nih dapat barokah. Tafadhal Ustaz. Membaca satu alinea. Mana Ayah Halun? Ada Ustaz Ayah Halun? Hadir? Siapa yang aman? Aman Teguh. Aman. Ada. Oh, LBK Praya. Tafadhal LBK Praya. Ustadz LBK. Apa itu LBK? Kepanjangannya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Kalau nggak ada kembali ke Ustaz Nasruddin. وعليك بالحزن والاغتمام بسبب ما ينزل بهم من البلايا كالوباء والغلاء والفتن. Dan hendaklah engkau bersedih
dan prihatin dengan sebab ma yang diturunkan kepada mereka dari bala, wabak, ghala, Mahal. kenaikan Mahalnya harga. harga, Hmm. wal fitan, dan fitnah. Wa tawajjuh ilallahi, dan hendaklah engkau menghadapkan dirimu kepada Allah fi ayyaksifa dzalika anhum, agar diangkat hal yang demikian itu di atas mereka, mataslimi liqada'ihi wa qadrihi, bersama dengan menerima ke qada dan kadarnya Allah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Maka barang siapa yang tidak memperhatikan dengan urusan orang-orang Islam, maka bukan dari golongan mereka. Wa qala salawatullahi alaih, dan Nabi bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahidi idza staka minhu adwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka dan ta'atufihim. Apa ini Teguh? Kasih sayang juga Ustaz, kita artikan, kita Kasih atah muradi saja sayang. ya Rena. Mathalul jasadil wahidi, seperti tubuh yang satu. Idza staka, jika tersakiti akan ia minhu, darinya adwun, salah satu bagiannya, tada'a lahu sairul jasadi, maka mengajak baginya semua badannya, bis-sahri wal umma, dengan Begadang Ustaz, nggak bisa tidur. dengan begadang dan demam. Saya juga susah mengartikan biar mantap Ustaz artinya. Jadi coba saya bantu ya. Wa alaika bil huzni wal irtimam, hendaklah engkau dengan gundah wal irtimam dan bersedih ya. Bisababima yanzilu bihim, dengan sebab ma yang turun ianya ma terhadap mereka kaum muslimin, minal balaya, dari bala-bala, kal waba, seperti wabak corona, wal ghalai, seperti harga yang mahal, wal fitani, seperti berbagai macam fitnah antar suku bangsa Ustaz. Wa tawajjuh ilallah, dan menghadaplah kamu kepada Allah. Maksud menghadaplah kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah. Fi ayyak syifa dzalika anhum, pada bahwa menghilangkan ianya Allah akan demikian musibah dari mereka kaum muslimin. Ma'at taslimi, bersama tetap tunduk pasrah li qadahi, bagi qadanya Allah dan kadarnya Allah. Qad qala, dan sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang tidak mementingkan ia terhadap urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka bukan ianya orang tadi itu dari mereka kaum muslimin ya. Namanya saudara kan saling prihatin Ustaz ya. Waqala salawatullah alaih, berkatalah oleh Nabi yang bermula rahman Allah itu kepadanya Nabi. Apa kata Nabi? Masalul mu'minin, bermula perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim, dalam berkasih sayang mereka. Kita artikan sama, dalam berlembut-lembutnya mereka, dalam berkasih sayang mereka, itu masalul jasadil wahid, itu seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu adwun, apabila mengeluh, mengaduh darinya tubuh oleh satu anggota, tubuh giginya sakit ya. Padahal yang sakit satu gigi doang Ustaz. Ada 30 gigi sehat ya. Tada'alahu, niscaya menyeru, atau apa ya kita artikan? Menarik ya. Menyeret baginya anggota tadi, atau baginya tubuh, baginya anggota, menyeret karenanya anggota oleh sairul jasad, oleh semua bagian tubuh, bisahari, dengan begadang, walhuma, dan demam. Misalkan ada gigi sakit kan, seluruh badan nggak bisa tidur kan, atau seluruh badan jadi demam. Nah, itulah kaum muslimin. Ada teman kita menderita, kita ikut bersedih. Ya, tentunya nggak cukup bersedih doang. Ada usaha untuk meringankan kan. Ya, empati lah. Orang muslimin itu luar biasa, peka banget ya. Nah,
peka terhadap siapapun. Nah, itu mungkin lebih kurang seperti itu artinya. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Siapa lagi nih? Alinea baru. Tafadhol. Yang belum. Ini semua harus baca di sini, Ustadz. Kita gantian. Mana? Oh, udah pada menghilang ini. Banyak yang menghilang. Mengundurkan diri, nggak apa-apa. Ustaz Sulaiman udah selesai, Ustaz Sulaiman? Belum lagi apa, Mbak. Masya Allah. Ya, Kacau nih. baru. Siapa lagi? Ustadz Praya. Apa tuh Ustadz Praya? Baca lah Ustadz sedikit. Ustadz, Latihan. biar ada jejak nih di gundul mantul kan. Ada ketinggalan suaranya. Tafadhol Ustadz Praya. Gelap Ustadz ini. Nggak kelihatan wajah. Nggak apa-apa, tafadhol. Nggak ada suaranya Ustadz Praya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika idza asda ilaika musliman ma'rufan biqabulihi minhu wa syukrihi wa mukafaatihi alaih. Dan hendaklah engkau bila berbuat baik kepadamu oleh si muslim akan satu kebaikan. Asda itu memberikan, melakukan ya. Asda. Nah, gimana kita artikan? Bila melakukan kepada engkau oleh si muslim akan satu kebaikan. Apa yang hendaklah engkau lakukan? Biqabulihi. Sepantaslah bila berbuat baik kepadamu oleh si muslim akan satu kebaikan dengan menerimanya ma'ruf, menerimanya kebaikan darinya si muslim, wa syukrihi dan mensyukurinya, berterima kasihnya si muslim terhadap kebaikannya, wa mukafaatihi dan membalasnya si muslim atasnya ma'ruf yang dia lakukan. Fa illam taqdir 'alaiha, maka jika engkau tidak mampu 'alaiha di atasnya mukafaah, engkau tidak mampu membalas kebaikannya, au kana mimman wahasya tuwahishuhul mukafaatu, atau ada ianya si muslim tadi termasuk dari orang-orang yang enggan akan dia oleh balasan. Ya, ada orang-orang berbuat baik kepada kita, dia nggak mau dibalas kan? Nggak mau dibalas. Apa yang harus kita lakukan? Fa'alaika bid-du'a ilahu. Maka hendaklah engkau untuk mendoakan baik untuk dia. Doakan ya. Allah mengampuni dosanya dan lain-lain doa yang baik ya. Kalau nggak mau dibalas. Kalau mau dibalas, kalau kita mampu membalas, kita balas. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh bersabdalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lau uhdiya ilayya zira'un, jikalau dihadiahkan kepadaku akan zira, satu lengan kambing, au qura'un atau satu qura. Qura ini bagian kambing juga, dekat kuku kambing kalau nggak salah. Jikalau dihadiahkan kepadaku satu lengan kambing atau satu qura, laqabiltu, sungguh aku menerimanya. Jadi Nabi nggak merasa terhina walaupun diberikan hadiah yang sangat kecil. Walau du'aitu ila zira'in au qura'in la ajabtu, jikalau aku diundang kepada satu jamuan, kepada zira'in, kepada memakan lengan kambing ya, atau qura'nya kambing, la ajabtu, sungguh aku akan mengijabahnya. Artinya nggak perlu melihat menu dari jamuan ya, diundang kita datang. Waqala, dan Nabi bersabda, man istana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat ia kepadamu akan satu ma'ruf kebaikan, fakafi'uh, maka balas olehmu akan dia. Fa illam taqdiru, maka jika engkau tidak sanggup ala zalik, kepada demikian membalas, fad'u lahu, maka berdoalah kamu untuknya, untuk kebaikannya, hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, hingga engkau yakin atau hingga engkau tahu bahwa sungguh kamu itu sungguh telah engkau balasi akan dia. Kita doakan dia ya, sehingga sampai kita mengetahui bahwa Allah memang sudah membalas kebaikannya terhadap kita.
Masya Allah. Pernah ada kisah saya dengar begini, Sayyidah Aisyah kan ada pengemis memberikan. Kemudian beliau mengirim utusan. Kalau dia mendoakan harus diberikan lagi. Kalau enggak kan imbang. Ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian dia mendoakan kita itu udah imbang berarti. Kita enggak lebih baik dari dia kan? Artinya dia udah membalas dengan doanya. Beliau tambah lagi sampai enggak didoakan. Nah, gitu ceritanya. Nah, kan? Sampai beliau harus menang, harus lebih banyak berbuat baik pada orang lain dari sebaliknya. Waqala alaihissalam, Nabi bersabda, "Man qala liman asda ilaihi ma'rufan." Barang siapa yang berkata ia bagi orang yang berbuat ia kepada dia akan satu kebaikan, apa yang dia katakan? Jazakallahu khairan, faqad ablagha fis sana. Maka sungguh telah berlebihan ia dalam memuji. Ya ini minimal ya seperti ini. Kalau minimal ini juga udah dianggap membalas Ustaz. Ini doa udah lengkap banget ya. Jazakallahu khairal jaza biasanya kan. Itu udah lebih dari cukup Ustaz. Nah, itu. Mungkin begitu, Ustaz. Hmm. Nah, itu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sama. Nah, ini siapa lagi, Ustaz? Ini baru siap Ustaz nih. Tafadhal, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an taksura qalbal muslimin biraddi sani'atihi alaihi wa anta ta'lamu anna al-wasila ilaika ala yadihi innama huwa minallah hakikatan. Wa iyyaka, dan jauhkan olehmu atau hindari olehmu bahwa engkau sakiti akan hati orang muslimin dengan mengembalikan pekerjaannya atau bikinannya orang muslimin di atasnya. Wa anta ta'lamu, padahal bermula engkau ketahui bahwa sungguh yang sampai kepadamu di atas tangannya itu hanya saja dianya yang sampai itu sampai daripada Allah secara hakikat. Wa innama, dan hanya saja bermula dianya muslim itu tadi, wasitatun, itu perantaraan yang musakhar, yang dikendalikan dan lagi yang dipaksakan. Karena Ya, benar-benar, Ustaz. fil hadisi man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istithrafin wala istithrafi nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Tersebut pada satu hadis bermula siman yang datang akan nyaman oleh sesuatu daripada kedaraan meminta. Nah, dan tidak, ini apa artinya? Istisraf. Ya. Tidak apa itu, Ustaz? Apa namanya? Merasa mulia ya. Apa kita artikan? Man ada, bermula siman yang datang akan nyaman oleh sesuatu daripada kedaraan minta dan tidak merasa gembira jiwa. Bagaimana, Ustaz? Istisraf itu kita merasa layak mendapatkannya, Ustaz. Apa namanya? Faraddahu, maka menolak ia akannya, fa innama, maka sungguh, maka hanya saja menolak ia akannya di atas Allah. Orang lain memberi kita menolaknya, seolah-olah menolak di atas Allah. Oke, Ustaz. Dikit. Sebentar. Koma dulu, Ustaz. Jadi, hindari olehmu dari bahwa engkau menyakiti ya, taksura, engkau pecahkan, engkau menyakiti akan hati si muslim dengan mengembalikan pekerjaannya kepada yang muslim. Maksudnya bisa hadiahnya ya. Pekerjaannya bisa hadiahnya atau apapun yang dia berikan kepada kita menolak. Wa anta ta'lam. Ya, hindari jangan sampai menyakiti, menolak pemberian seseorang ya. Wa anta ta'lamu, dan engkau itu tahu bahwa sungguh yang menyampaikan kepadamu di atas tangannya hanya saja dianya yang menyampaikan itu dari Allah sebenarnya. Sebenarnya yang memberikan kepada kita Allah kan. Keyakinan kita ahli sunnah kan apapun yang terjadi Allah yang melakukannya. Hanya saja dianya si muslim itu perantara, itu musakharun kan. Itu yang dikendalikan lagi terpaksa. Dia kan juga dikendalikan Ustaz. Memang hatinya cenderung kan semacam dia nggak berdaya ketika kita gini Ustaz, timbul keinginan untuk menolong seseorang. Itu kan kadang di luar kendali kita. Pokoknya Allah mencurahkan dalam hati kita harus bantu dia dengan daya upaya nih. Nah, itu maksud musakhar makhur. Wafil hadis, barang siapa yang datang kepadanya oleh sesuatu dari ketiadaan meminta, wala istisrafi nafsin,
dan bukan juga karena merasa mulia juga. Maksudnya merasa punya kedudukan, Ustaz. Kalau kita lihat kamus, istisyraf ini orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan di masyarakat. Ya. Barang siapa yang datang kepadanya oleh sesuatu dengan tanpa meminta dan tanpa juga karena kita sebagai sosok yang mulia, yang terpandang, maka dia menolak akannya pemberian tadi. Hanya saja menolak ia akannya kepada Allah. Itu menolak pemberian Allah berarti. Ya, pelecehan ini Ustaz. Lanjut Ustaz. Jadi syaraf kan biasanya artinya zamakana, punya kedudukan. Jadi istisyraf itu berarti orang yang mempunyai kedudukan atau orang yang mulia. Mungkin begitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Gantian dulu nih Ustaz. Ada Satu, Allah dikit. satu alinea lagi. Ini mau ngambil rokok dulu. Oh, ini banyak gangguan. Ini kebetulan baru pulang dari tarawih kan bikin minum ini apa? Jadi gini, jadi menolak hadiah juga bahaya Ustaz. Apalagi kita sok-sok ini orang ini kayak sok-sok suci gitu, nggak mau nerima pemberian orang kan. Nah ini, wafir radi afatun azimah, dan dalam menolak itu ada bahaya besar. Wahya dianya afat, dianya bahaya besar itu annal ammah majbulun ala ta'dhibi min yaruddu silatihim alaihim. Dianya bahaya itu bahwa sungguh masyarakat umum itu majbulun, mereka itu memang bertabiat kepada memuliakan orang-orang yang menolak ia akan silah mereka, akan pemberian mereka terhadap mereka. Jadi orang yang ketika diberi menolak kan dia merasa ini luar biasa nih orang, berarti nggak mengharapkan apa-apa kan gitu kan. Akhirnya terjadilah pujian yang berlebihan, merusak batin kita di kemudian hari. Farubama kanal hamilu li ba'dhin nasaki ala raddi tadahuru bizuhdi. Kadang-kadang adalah yang mendorong bagi sebahagian ahli ibadah pada menolak pemberian orang. Kadang-kadang adalah yang mendorong bagi sebahagian ahli ibadah kepada menolak pemberian orang itu at-tadahur. Itu menampakkan dirinya bizuhdi dengan zuhud. Seolah-olah kita zuhud banget kan. Harusan minhu ala husulil manzilati indahum, karena keinginan darinya si nasak tadi, ba'dzun nasak, karena keinginan dari dia untuk mendapatkan kedudukan di sisi mereka masyarakat. Kita menolak sedikit pemberian, kita berharap justru kita punya kedudukan kan, dianggap orang yang luar biasa. Lebih besar masalahnya. Wa min hahuna, karena ini, karena ba'dul muhaqqiqin adalah sebahagian ahli tahqiq itu ya'khudhu, itu mengambil ia min aidin nas, mengambil ia dari tangan-tangan manusia secara zahir, summa yatasaddaqu bihi sirran, kemudian bersedekah ya dengannya sesuatu secara sir. Kalau kita memang nggak butuh, nggak apa-apa, kita ambil aja, jangan ditolak, kemudian kita sedekahkan kepada orang lain. Nah, itu. Mungkin Ustadz pernah dengar kisah Sayyidah Aisyah kan? Ketika Sayyidah Aisyah dihadiahkan ratusan dinar ketika itu, beliau ambil. Kemudian beliau infakkan di hari itu juga. Sehingga pembantu beliau mengingatkan, kenapa enggak engkau tinggalkan barang 1 dinar untuk kita beli daging buat berbuka? Wah, kata beliau, kenapa tadi kamu enggak mengingatkannya? Kalau kamu mengingatkannya kan saya akan memberikannya. Kata beliau ke pembantu. Artinya beliau malah enggak ingat untuk dirinya ya. Enggak ingat, enggak mikirin untuk menu berbuka puasanya. Nah itu. Nah ini contoh nyatanya seperti itu. Nah gantian, siapa lagi? Masya Allah. Siapa lagi Ustaz Nabhan ini? Saya Ustaz, kali lagi. Boleh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad yajibu, dan kadang-kadang wajib oleh raddu menolak fi masaili, di dalam beberapa masalah. Waqad yandubu, dan Masailah Ustaz. kadang-kadang disunahkan. Masailah Ustaz. Minha, Ustaz lupa nih Ghairu Munsharif. Masailah. oh masailah, oh Munsharif ya. Masya Allah, lupa tengku. Fi masailah, pada beberapa masalah. Waqad yandubu, dan kadang-kadang disunahkan. Iya. Minha, itu tetap sebagian daripada masail ayyuhimmila, bahwasanya Ayyuh. dibawakan, Iya. bahwasanya dibawakan ilaika, kepadamu, apa sesuatu
taklamu engkau mengetahui, atau tazannu atau engkau menyangka, bi alamati dengan tanda annahu bahwasanya ma itu haramun, suatu yang haram, atau tuhammilu atau dibawakan ilaika kepadamu oleh sadaqatun wajibatun, sedekah yang wajib, ala zanni atas persangkaan annaka bahwasanya engkau itu min ahliha daripada punya ahlinya sedekah, wa anta dan bermulanya engkau itu lasta bukan engkau itu kazalik, seperti demikian itu. Oke, Terus Ustaz. nunggu. Titik dulu saya ulangi makna saya biar terang rekamannya saya. Waqad yajibur raddu fi masailah. Kadang-kadang wajiblah oleh menolak pemberian pada beberapa masalah. Waqad yundabu kadang-kadang disunnahkan minha sebahagian dari masalah yang wajib ditolak. Ayuh mala ilaika ma ta'lamu bahwa dibawakan kepadamu akan sesuatu yang engkau yakini. Au tadunnu atau engkau dan bi alamatin dengan tanda adnahu bahwa sungguhnya ma itu haram. Kita yakin atau berat perkiraan kita hadiah yang dibawakan kepada kita itu dari yang haram kan? Itu wajib kita tolak. Atau tuhmalu ilaika au tuhmala atau dibawakan kepadamu sedekatun wajibah. Dibawakan kepadamu akan sedekah yang wajib zakat. Ala dhanni annaka di atas perkiraan bahwa sungguhnya engkau min ahliha dari ahlinya sedekah wajib. Ada orang datang bawa zakat ke kita. Dia mengira kita ini orang yang berhak menerima zakat. Mungkin dia mengira kita fakir atau miskin kan. Wa anta lasta kadzalik, padahal engkau itu tidaklah engkau seperti demikian. Di mana kita tahu kondisi kita bukan orang fakir, bukan orang miskin. Ketika itu kita wajib menolaknya. Nah, itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Satu alinea lagi. Oh ya. Ya. Minha dan itu sebagian daripada masail ayakuna bahwasanya ada oleh al-masdiyu, apa arti itu Mas? Al-masdi. Ayyakunal musdi, orang yang berbuat baik kepadamu. Ayakunal musdi bahwasanya ada orang berbaik ilaika kepadamu. Tu zaliman misron. Zalim sekali. Zalim apa misron? Usiran, terus-terusan atas kezaliman. Zalim terus-terusan. Ala zulmi atas zaliman. Watahsa dan engkau takut. Iza qabilta apabila menerima oleh engkau akan ma'rufahu kebaikannya, an qalbaka bahwasanya hatimu itu yamilu Cenderung iya. cenderung ia ilahi kepadanya, au tadahanuhu Ya, atau merobohkan. enggak, dahana itu kayak berminyak, apa namanya ya Ustaz? Mati kepura-puraan gitu. Apa namanya? Kayak teman kita jahat karena teman dah biasalah biarin. Apa namanya bahasa Indonesianya? Mudahana istilahnya Ustaz, bahasa Arabnya mudahana. Coba saya lihat arti. Oh, mudahana begini Ustaz. Adhara khilafama admara, menampakkan sebalik dari yang engkau sembunyikan. Antara hati dan zahir kita berbeda. Mudahana aja Ustaz. Nanti kita artikan. Au tadahanahu atau mudahanah akan ia fid dini dalam agama. Au yang libu atau mengalahkan ia ala zannika atas persangkaanmu, annaka bahwasanya engkau itu mata kapan Engkau qabilta menerima. menerima olehmu akan syai'an sesuatu yasiru jadi ia bihaisu dengan sekira layak biru tiada menerima ia minka daripadamu akan ma sesuatu talqihi yang menjumpai ia ma ilahi kepadamu minal haqqi daripada kebenaran. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sebahagian dari masalah yang wajib kita tolak. Ayyakunal musdi ilaika, bahwa adalah orang yang berbuat baik kepadamu itu zalim, musiran lagi yang terus-terusan ala zulmi di atas kezaliman. Kita punya teman Ustaz pejabat nih. Kita tahu dia KKN mulu kan. Dia suka memberikan hadiah kepada kita. Ini mesti kita tolak Ustaz.
Wa takhsha idza qabilta ma'rufa, dan engkau takut bila engkau menerima akan kebaikannya, anna qalbaka yamilu ilaih, bahwa sungguh hatimu itu cenderung ia kepada dia. Kita takut kalau kita menerima hadiah-hadiah, kita jadi mencintai dia. Mencintai orang zalim kan dosa, Ustaz. Karena hati kita itu bertabiat, Ustaz. Kita pasti suka sayang kepada orang yang suka menolong kita. Apakah dia penjahat atau siapapun, kalau dia suka membantu kita, menyelesaikan masalah kita, secara tabiat kita sayang kepada dia. Ini bahaya. Bahaya kita menerima hadiah dari orang zalim, kan? Akhirnya kita cinta sayang kepada orang zalim. Au tudahinahu. Nah, au tudahinuhu fiddin. Dan engkau takut bila engkau menerima akan kebaikannya, ini kita antah kemana, Ustaz? Engkau takut bila engkau menerima akan kebaikannya, bahwa sungguh hatimu itu cenderung ia kepada dia. Au tudahinuhu. Atau engkau bermudahanah akan dia pada agama. Nah, jadi ini kita atah wa tahsya aja, Ustaz. Adalah orang yang berbuat baik kepadamu itu zalim, terus-terusan di atas zaliman, dan engkau takut bila engkau menerima akan kebaikannya, bahwa sungguh hatimu itu cenderung ia kepadanya. Atau bila engkau menerima akan kebaikannya, niscaya. Nah, kita atah kepada Menentang. menentang, ya, menentang akan dia pada agama. Jadi kalau kita lihat di kamus begini, mudahanah itu secara zahir kita mendukung dia, pada batin padahal kita benci dia karena dia berbuat zalim. Nah, akhirnya timbul kepura-puraan, kan? Kita protes nggak enak, dia suka menolong kita padahal dia penjahat, kan? Nah, itu tudahina. Tudahinuhu. Ya, engkau bermudahanah akan dia dalam urusan agama. Kita nggak siap lagi amar ma'ruf nahi mungkar terhadap dia. Au yaghlibu ala dhanika, atau kuat di atas perkiraanmu, annaka, oleh bahwasanya engkau, mata qabilta syai'an, bila engkau menerima akan sesuatu, yasiru, niscaya jadi ianya dia, dengan sekira-kira tidak menerima ia dari engkau akan apa tulkihi yang engkau berikan. Tulki engkau campakkan, engkau nasihati akan apa-apa yang engkau berikan, akan nyama kepada dia dari kebenaran. Bila engkau menerima akan sesuatu, jadi ianya orang tadi sekira-kira tidak menerima dari engkau akan apapun yang engkau berikan, akannya apapun, yaitu kebenaran, kepada dia. Minal haqi bayan ma. Jadi khawatir kalau kita menerima bantuan dia segala macam, ketika kita menasehati dia, dia nggak mau menerima lagi, kan? Apaan dinasehati, kamu juga ikut makan nih. Hasil KKN saya begitu lebih kurang. Allah alam. Gimana Ustaz Bulan? Susah nih. Memang, memang begitu dalam kehidupan, Ustaz. Dalam kehidupan. Kayak gini, banyak kasus di kampung, Ustaz. Kan kita mau jual tanah, Ustaz. Kalau kita mau jual ke orang-orang biasa, nggak ada yang beli, nggak ada duit, Ustaz. Yang banyak duit bandar sabu kalau di kampung. Ya kan? Maksudnya kita tahu dia, walaupun nggak terang-terangan, tahulah bocoran-bocoran dia memang suka main narkoba. Pemain narkoba kan duitnya banyak, Ustaz. Nggak ada cara lain, harus jual ke dia. Atau yang suka membantu orang juga bandar narkoba, Ustaz. Duitnya banyak banget, dihambur-hamburin, kan. Kalau Ustadz ikut makan duit narkoba, ucapannya mental, kan. Kemudian hari kalau memberi nasihat kepada itu nggak laku lagi nasihat. Mungkin begitu gambarannya. Pak Haji, Mustari lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan dari sebagian masail, anta'lama min hari insanin annahu yaqsudu bisilatihi idlalaka ala sabilillah bimusa'adatihi ala batilin au tarki haqqin. Dan sebagian dari masalah itu akan bahwa engkau tahu dari keadaan manusia itu sesungguhnya insan itu bermaksud dia insan bisilati dengan silahnya insan idalaka akan menyesatkanmu bin sabilillah dari jalan Allah bimusa ada dengan menolongnya insan ala batil yang ada sebatil atau meninggalkan hak. Wa min hadzal qabili,
apa itu tidak kelihatan. Sebagian Wa dari min ini hadzal kelompok. Mm. wa min hadzal qabili ma ya'khudhuhu, dan sabit dari ini qabil, apa Ustaz qabil? Ini kelompok, ini kabilah lah, kelompok, Kelompok. kategori. Iya, kategori kelompok itu ma yang mengambil akannya ma oleh qadi dan amil, wa ma dan selainnya qadi amil, min wulatil umur minal khosmaini au ahadihima, dari kekuasaan perkara-perkara dari dua musuh, dari dua bermusuhan, atau dari salah satunya khosmain, idza tarofa'a ilaihim, manakala mengangkat dianya khosmain ilaihim padanya ulat umur. Wa hadza huwa rasul muharramu, dan hadza bermula ini itu suap yang diharamkan. Walahu titimmatun madkuratun fi mawadi'iha, dan bersabit baginya insan itu menyempurnakan yang disebut pada tempatnya titik madkurah, fa'alaika berarti fi jami' hadhihi masailil madkuri, maka hendaklah engkau dengan menolak pada semua perkara ini permintaan yang disebut. Masya Allah. Syukran Ustaz. Wa minha an ta'lama, sebahagian dari masalah yang mesti kita tolak. Coba engkau yakini min hali insanin, dari kondisi seorang insan. Annahu, bahwa sungguhnya si insan itu bermaksud ia dengan silahnya, dengan pemberiannya. Idhulalaka, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bagaimana dia menyesatkanmu bi musa'adati, dengan ikut membantu dia atas kebatilannya atau meninggalkan kebenaran. Dia membawakan sesuatu supaya kita mendukungnya Ustaz. Ini kayak pemilu Ustaz. Partai. Serangan hajar nih, pagi-pagi udah ada duit supaya kita mendukung memilih dia. Ini. Wa min hadzal qabili ma ya'khudhul qadi, termasuk bahagian dari ini kelompok, ini kategori itu mah yang mengambil akannya mah oleh seorang qadi wal amili, dan oleh seorang pekerja. Ini amil katakanlah ini apa namanya Ustaz? JPU, Pegawai, Ustaz. pegawai itu jaksa penuntut ini. Ma yang mengambil akalnya oleh qadhi, oleh seorang hakim, oleh seorang pegawai, dan oleh selain keduanya. Min wulatil umur, dari pengurus-pengurus perkara kaum muslimin ya. Wulat ini kan para wali Ustaz jamaah. Min wulat, min waliyil umur. Dari wali-wali perkara atau orang-orang yang mengurusi perkara kaum muslimin. Mengambil dari khasma ini, dari dua orang yang bermusuhan. Atau dari salah satu keduanya, idza tarafa'a, bila mengangkat oleh keduanya orang yang bermusuhan tadi, mengangkat keduanya perkaranya kepada mereka, hakim tadi dan pegawai. Wahada, dan ini, dianya ini itulah arrusyal muharram. Inilah yang disebut sogok yang diharamkan. Walahu, baginya sogok, ini kembali ke sini kayaknya Ustaz. Baginya sogok yang diharamkan itu ada tatimah, ada pelengkap-pelengkapnya yang disebutkan dalam tempat-tempatnya. Ada pembahasan lebih lengkap lagi, mungkin begitu maksudnya Ustaz. Fa'alaika birraddi, maka wajib kepadamu untuk menolak fi jami'i hadil masail, pada semua ini masalah-masalah yang disebutkan. Nah itu Ustaz. Rasyuah. Udah sejam Ustaz. Masih boleh Ustaz satu alinea lagi. Ada yang mau lanjut Ustaz yang belum? Kan yang belum. Siapa yang belum? Ustaz Praya mau? Ustaz Zulkarnain kemana tadi? Keluar. Nah, itu dia Ustaz. Keren banget nih kita Ustaz. Kalau kita bisa mensyarahnya ini. Ini soalnya ini berkaitan dengan apa namanya? Wakil. Nah, banyak kejadian di masyarakat. Kadang menimpa kita sendiri. Ustaz Sulaiman satu alinea lagi Ustaz Sulaiman penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar, dan hindari olehmu akan bahwa engkau berdoa di atas dirimu, atau di atas anakmu, atau di atas malik, atau di atas salah seorang daripada orang muslimin, sekalipun mendalimi ya si tiap-tiap akan engkau.
Maka bersungguh daripada doa di atas iman yang menzalimi, alaman zalamahu, Inna yang manda menzalimi. Bersungguh siman, fa innaman da'a. Bersungguh siman yang berdoa ya di atas siman yang menzalimi ianya siman akannya seorang. Maka ini seorang maka sungguh menolong ia. Wa fil khabarin la tad'u ala anfusikum wa la ala auladikum wa la ala amwalikum wa la tawaqafu minallahi sa'atan. Disebut pada hadis, jangan kamu berdoa di atas diri kamu dan di atas anak-anak kamu dan di atas harta-harta kamu. La tawaqafu, yang tidak engkau tawakuf. Gimana? Dan tidak engkau berhenti daripada Allah akan satu saat. Bagaimana artinya Ustaz? wafakat. Sebentar. Wahzar antad'uwa, hindari olehmu dari bahwa engkau doakan terhadap dirimu, engkau doakan terhadap kebinasaan dirimu. Kita berdoa biar mati ya. Atau ala waladika, engkau doakan buruk atas anakmu, atau ala malika hartamu, atau ala ahadin, atau atas siapapun dari kaum muslimin. Wa in maka sekalipun dia mendolimi engkau, orang yang mendolimi kita sekalipun dilarang kita doakan buruk untuknya. Fa inna man da'a ala man dolamah. Karena sungguhnya orang yang berdoa berdoa buruk ia kepada orang yang mendolimi ia akan dia, faqad intasara. Maka sungguh telah menang ianya orang mandolamah. Menang. Orang mendolimi kita, kita doakan supaya dia hancur. Sebenarnya dia yang beruntung kan? Berarti sama-sama dolim itu. Berarti dia yang Allah. menang bukan kita. Gimana Ustaz? Boleh nggak seperti itu? Iya Ustaz. Nah itu. Wafil khabari, dalam satu khabar, la tad'u ala anfusikum, janganlah engkau mendoakan untuk kehancuran dirimu, dan jangan pula untuk kehancuran anak-anakmu, jangan pula untuk kehancuran harta-hartamu. La tuwafiqu. Ini gimana cara i'rabnya, mahalnya? Apa jawab la, jawab nahi? Nisya Iya. engkau Jangan-jangan gitu Ustaz. jangan, Jangan-jangan engkau ya muafakat ya. Engkau Iya, dapati dari Allah satu waktu ijabah ya. Nah, ya. iya. Nah, itu. Ucapan adalah doa itu Ustaz. Ah, benar. Ini pas kita doa, pas waktu ijabah, hancur kita. Iya, ya. La tuwafiqu. Jangan-jangan engkau muafakat, engkau berbetulan ya. Pas dari Allah satu waktu ijabah, saat ijabah. Susah juga ini susunannya Ustaz nih. Ini mahalnya gimana Ustaz nih? Kalau kayak begini nih. Mahal jumlahnya. Ya, musikku mana itu mana. La nahi mah itu. La nahi. La tad'u. Janganlah engkau berdoa. Niscaya engkau tidak akan muafakat. Enggak cocok. Nah itu. Ini tidak di Gimana Ustaz? Kalau maknanya udah benar, cuma tinggal kedudukan i'rabnya Ustaz nih. Mahalnya kan jumlah biasanya ada mahal. Apa jumlah haliyah? Janganlah kamu berdoa buruk terhadap dirimu. Hal keadaan kamu itu jangan-jangan. Jangan-jangan engkau muafakat ya Allah satu waktu ijabah. Mahal nasab berarti kalau hal. Titik Ustaz nih, wallahu a'lam bishawab marji ulama. Sampai di sini insyaallah malam besok kita lanjutkan Ustaz. Nih masih panjang ini kitab. Wallahu a'lam bishawab marji ulama. Nah, itu Ustaz.